Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel video siaran Agung Pos YouTube. Saya M. Syarifudin Basri, sarjana ilmu komunikasi. Saat ini berada di ruang pertemuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir bersama Bapak Ahmad Lutfi, Esos MSI beserta Kabid dan Kasih. Pak Lutfi, selamat pagi. Selamat pagi. Lebih kurang Pak Lutfi bertugas di Dinas Pemberdayaan Desa ini, tapi jangan salah, Pak Lutfi ini dari tahun 90-an sudah berkecimpung di PMD ini, tapi bukan di Ogan Ilir, di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya tahu persis karena saya dulu bertugas di sana, beliau di paling ujung Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Desa Kecamatan Sungai Menang, benar Pak Lutfi. Setelah itu ke tengah sedikit Kecamatan Lempuy. Sekarang sebelum ini pernah beberapa kepala dinas dan sekarang sandar di PMD, Kepala Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir. Pak Lutfi, lebih kurang 1 bulan Pak Lutfi. 1 bulan. 1 bulan Pak Lutfi di PMD, Kepala Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir. Tentu tidak asing kalau melihat cikal bakal atau rekam jejak Pak Lutfi di dinas ini. Apa yang sudah dikerjakan? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Syarifudin selaku pimpinan Agung Pos yang kami hormati, alhamdulillah telah berkenan hadir bersilaturahmi pada kami Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama Ahmad Lutfi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mendapat amanah dilantik pada tanggal 21 September 2021, dan kami bekerja didampingi cukup banyak staf. Namun pada kesempatan ini kami didampingi oleh Sekretaris Dinas PMD Pak Wahyudi dan Pak Taufik selaku Kadid Usaha Ekonomi Desa. Ini Ibu Haja Soida, Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna singkatnya, dan itu Ibu Sus Miwati selaku Kepala Bidang Susi terima saya. Susi Pariwisata. Orang baru Pak. Ya. Jadi selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa yang akan bertugas syukuran ke depan akan menghadapi melaksanakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Ogan Ilir ini. Dan itu Pak Fahmi yang mewakili Kepala Bidang Sosial Budaya karena Kepala Bidangnya lagi ada tugas di luar, dan salah satu kasih dari Pak Taufik kami hadirkan juga di sini, Ibu Dia yang panggilan lengkapnya kasih, salah satu kasih yang berupaya menentas kemiskinan di Kabupaten Ogan Ilir. Demikian. Ya, tentu Pak Ahmad Lutfi sudah punya strategi untuk mengembangkan tugas-tugas sesuai tupoksi. Sekarang strategi apa yang akan dikembangkan Pak? Di Dinas PMD ini atau Pemberdayaan Masyarakat Desa ini tentunya kita mempunyai tugas pokok. Tugas pokok yang sangat mendasar menurut saya itu pemberdayaan masyarakat desa. Ya. Artinya Dinas PMD ini mempunyai tugas yang sangat mulia sesungguhnya. Pemberdayaan masyarakat dalam arti meningkatkan kualitas masyarakat, menjadikan masyarakat itu lebih pintar, lebih mandiri, lebih berwawasan, sehingga ke depan harapan pemerintah itu tidak ada lagi kemiskinan yang ada khususnya di Ogan Ilir ini. Karena kemiskinan yang kita maksud kemiskinan wawasan, kemiskinan pola pikir, ya tidak lepas kemiskinan jadi perekonomian sehari-hari. Ini tugas yang sangat mendasar menurut kami. Dan kami juga dalam melaksanakan tugas ini didampingi oleh para kepala bidang, sekretaris, kasih, staf, dan TKS yang ada ini. Demikian. Luar biasa, singkat, padat, jelas mengenai tupoksi dan strategi ke depan. Saya ingin ke Pak Sekretaris, yaitu Pak Wahyudi Wibowo MSI. Pak Wahyudi, tugas-tugas sekretaris ini apa saja di PMD? Silakan. Terima kasih. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Wahyudi Wibowo. Saya bertugas sama satu paket kemarin putaran dengan Bapak Kepala Dinas Pak Lutfi. Bahwasanya tugas dari Sekretaris dalam hal
hal di dalam pemerintahan, dalam dinas pemberdayaan masyarakat desa ini sangat membantu secara tata usaha dan penyusunan anggaran dalam proses pelaksanaan. Artinya administrasi di kantor ini Bapak yang tanggung jawab. Ya. Masih ada lagi, silakan. Nah, terima kasih. Ya, sekarang saya ke salah seorang kabit, kayaknya sudah senior ini, yaitu Pak Taufik SI, kabit usaha ekonomi desa. Silakan. Apa tugas-tugas usaha ekonomi desa ini? Seperti apa nih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Akun. Jadi tugas pokok dari bidang usaha ekonomi desa yaitu membantu kepala dinas PMD di bidang usaha ekonomi desa. Ya. Yang kedua berkoordinasi dengan BUMN, BUMD, swasta untuk memajukan usaha ekonomi desa. Yang ketiga mengadakan sosialisasi tentang dana desa. Yang keempat mengadakan pelatihan yang ada di bidang usaha ekonomi desa. Yang keempat yaitu memberdayakan dan mengadakan pelatihan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, saya rasa itu ada. Ya, Pak Taufik, tadi Bapak berbicara masalah kerjasama dengan BUMD dan BUMN ya. Iya. Kerjasama seperti apa ya? Kerjasama seperti kalau dengan swasta kita untuk memajukan web, yaitu memajukan BUMDes. Ya. Itu bekerja sama dengan BUMDes seperti yang ada di desa apa nih? Setiap Desa desa ada Mulia, tidak setiap desa. Setiap desa ada BUMDes kan? Ada. Tapi artinya berpeluang untuk bekerja sama seperti itu. Ya kita usahakan Pak. Bisa. Ya, kita Sekarang usahakan. sudah ada yang sudah bekerja sama. Belum, tapi kedepannya nanti kita usahakan. Ya, luar biasa. Dan sekarang saya ingin ke Kabid Sosbud atau yang mewakili Pak Pami. Silakan Pak Pami. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih kesempatannya kami menyampaikan sedikit. Kami di bidang sosial budaya, Ya. untuk saat ini kami lebih banyak atau lebih sering berhubungan ke bidang pelatihan atau lomba. Karena di bidang kami sendiri ada dua kategori. Yang pertama ada lomba desa, yang kedua ada bulan bakti gotong royong. Ya. Di mana bulan bakti gotong royong ini merupakan program pusat program pusat yang memang disupport oleh provinsi, yang setiap tahunnya diharapkan dapat terlaksana, terutama pada bulan Mei. Selama bulan Mei, 1 bulan penuh diharapkan setiap desa melakukan bulan bakti gotong royong di desanya masing-masing Pak. Artinya itu agenda tahunan dari bagian Bapak. Iya, siapa? Iya. Betul. Setiap tahun itu memang Setiap tahun, dilaksanakan. setiap tahun dilaksanakan. Iya. Acaranya acara apa saja di program dalam itu? Kalau untuk pelaksanaan bulan bakti gotong royong itu Pak, kita melihat bagaimana swadaya masyarakat di desa untuk menghidupkan kembali kearifan lokal seperti gotong royong. Ya. Mereka sendiri, mereka bersuadaya membangun segala sesuatu yang mereka butuhkan yang memang tidak tercover oleh dana desa dan ada di desa. Adanya bulan bakti gotong royong ini dilakukan swadaya mereka Pak, yang lebih dibutuhkan dari swadaya masyarakat itu Pak. Luar biasa semangatnya. Masih muda Pak. Ya. Ya, sekarang saya ke Kabid DTG Ibu Haja Sohaida SP. Bu Sohaida, DTG ini apa saja yang dikerjakan? Silakan. Terima kasih. Daya desa, pembinaan, pemanfaatan, inovasi dan promosi teknologi tepat guna, serta sarana pemasarakatan desa. Biasa disingkat atau dikenal dengan bidang TTG dan Sapras. Ya. Di bidang TTG dan Sapras ini Pak terdapat 3 seksi. Pertama seksi prasarana sarana desa, kedua inovasi dan promosi TTG, dan yang ketiga adalah pembinaan pemanfaatan teknologi tepat guna. Berbicara promosi, apa saja yang dipromosikan keluar? Kaitan dengan promosi Pak, kebetulan memang pada tahun 2022 nanti Ogan Ilir akan mengadakan gelar pameran TTG tingkat provinsi yang
yang ditunjuk organik sebagai tuan rumah. Jadi pada event pelaksanaan gelar TTG nanti kita akan menampilkan berbagai inovasi yang menyangkut dengan teknologi tepat guna. Itu akan kita tampilkan posyantek-posyantek yang berprestasi, desa-desa yang memiliki inovasi, sehingga akan menjadi suatu ajang untuk memperkenalkan inovasi yang ada di Kabupaten Ogan ini. Artinya inovasi itu terlahir dari desa. Dari desa, dan kita sebagai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa harus melakukan pembinaan, pendampingan, serta berupaya untuk mempromosikan apa yang menjadi inovasi yang terdapat di desa yang Kabupaten Ogan ini. Inovasi yang selama ini menonjol apa? Salah satunya yang terdapat di Desa Pulau Semambu, Pak. Di Desa Pulau Semambu itu, alhamdulillah memang masyarakatnya termasuk kategori masyarakat yang punya kreativitas yang tinggi. Alhamdulillah juga pada hari Minggu yang lalu saya sempat hadir di Desa Pulau Semambu, memang ikut menyaksikan begitu antusias masyarakat Desa Pulau Semambu dalam memberdayakan masyarakat. Memberdayakan aset-aset desa? Iya, bukan Pak. Di situ kan ada posyantek. Oleh karena selama ini kita mengalami pandemi, jadi kegiatan posyantek sempat vakum. Namun pada hari Minggu yang lalu mereka kembali aktif dengan mengundang berbagai pihak sebagai konsultan dari dan CSR dari Pertamina, dengan mengadakan nonton cerita dongeng secara digital, Pak. Artinya mayoritas hiburan ya, inovasi. Edukasi. Ya. Artinya ada juga yang ditonjolkan untuk dipamerkan keluar, seperti misalnya produk-produk dari desa atau apa yang menonjol dari desa itu seperti apa? Untuk saat ini memang kita sedang melakukan pendataan dan rencananya pada tahun 2002 nanti akan melakukan pembinaan. Saat ini memang dalam beberapa hari yang lalu memang ada acara lomba inovator, Pak. Alhamdulillah kita masih bisa menampilkan salah satu posyantek yang sampai saat ini memang aktif, dia memang tetap berjalan usahanya itu, yaitu posyantek maju bersama yang terdapat di Desa Ulah Kembang 1. Posyantek itu setiap desa ada itu? Sebetulnya ada, Pak. Oleh karena dia itu memang, maaf Pak ya, tanda kutip memang dibandingkan dengan lembaga usaha seperti BUMDes. Kalau BUMDes kan memang benar-benar disupport oleh dari dana desa, Pak. Dan sedikit ada intervensi, Pak ya, sehingga kebanyakan BUMDes lebih maju dibandingkan dengan posyantek, Pak. Sedangkan posyantek selama ini memang ada dibentuk, tapi oleh karena tidak disupport, Pak, kurang disupport oleh dana, baik juga untuk memang menempatkan orang-orang yang mungkin belum kurang tepat, jadi tidak bisa tumbuh dan berkembang dan juga tidak maju, Pak. Ingin ke kami pemerintahan desa, yaitu Ibu Susi Trimasari ST MSI. Berbicara pemerintahan desa ini luas juga. Ada RT, mungkin perpanjangan ada lingkungan atau dusun, pemerintah desa, dan banyak lagi mungkin bidang-bidangnya. Silakan. Ya, terima kasih. Mengapa ini? Perkenalkan, saya Susi Primasari STMSI. Di sini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa, dalam hal ini mendampingi dan membantu Kepala Dinas PND. Kebetulan saya satu paket nanti dilantik, baru belum genap 1 bulan. Hari ini 1 bulan ya? 1 bulan ya? Satu bulan. Nah, jadi dalam tugas pokok dan fungsi utamanya bidang pemerintahan desa itu adalah sebetulnya pembinaan dan pemberdayaan pemerintahan desa, dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa, Pak. Iya, pembinaannya akan artinya mulai dari disiplin ya? Iya, kita memfasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pelantikan itu seperti itu. Tapi ada tugas lain di dalam bidang pemerintahan desa itu. Tugas lainnya adalah membantu secara administrasi penyiapan kekayaan dan aset desa. Itu, Pak. Jadi di pemerintahan desa ini nanti kami menghadapi tugas yang cukup besar di tahun 2022 adalah pemilihan
kepala desa serentak, Ya. hampir 78% nanti masyarakat desa di Kabupaten Ogan Ilir akan menghadapi pilkada serentak. Ya. Jadi 173 desa dari 227 desa yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Itu mungkin tugas yang perlu persiapan yang cukup dan perencanaan yang matang, Pak, agar jangan sampai tidak sukses seperti itu. Ya, artinya sekarang ini sudah mulai mempersiapkan. Ya, Cuman. dari sisi perencanaan kita sudah mempersiapkan. Termasuk yang paling penting adalah kami mempersiapkan payung-payung hukumnya, produk-produk hukum apa nanti yang kira-kira mengcover agar tugas kami itu masih tetap pada tracknya dan masih berlaku atau berjalan secara tepat sesuai aturan. Dan itu nanti kami akan tetap merujuk dan berkonsultasi banyak ke berbagai pihak yang berwenang. Berbicara pilkades, ini sangat rentan dan banyak sekali masalahnya, terutama money politik, bahkan sudah ada kepala desa yang dipecat karena money politik berdasarkan petun. Nah, strategi Ibu untuk antisipasi money politik bagaimana? Ya, itu tadi Pak, masalah money politik mungkin tidak bisa dihindari atau berpotensi seperti itu. Yang namanya ya keterkaitan di dalam pemilihan ya Pak ya, sebagaimana kita secara umum kita ketahui. Maka tetapi dari pihak PMD itu sendiri selalu menekankan bahwa kita harus selalu bergerak dan berjalan dan melaksanakan tugas-tugas pokok itu harus selalu berdasarkan aturan. Jadi kita dalam hal ini selain menjalankan aturan yang sudah ada, kita terus melakukan perbaikan dan mereview aturan-aturan yang sudah ada itu. Mungkin kita berharap terlindungi seperti itu Pak. Ya. Mungkin kita berharap juga pada penegak hukum supaya tegas dalam menindak pelaku money politik. Sebetulnya aturan-aturan yang ada itu sudah cukup baik apabila dilaksanakan. Nah, seperti itu. Jadi kita mungkin harus sama-sama berkomitmen, baik itu kita yang ada unsur yang ada di PMD maupun masyarakat dan pemerintahan desa itu sendiri yang kita bina. Dalam hal ini PMD itu sebetulnya adalah memfasilitasi dan memediasi, Pak. Ya. Memfasilitasi dan memediasi. Ya. Tidak mengawasi. Pengawasan tentunya tetap berjalan. Ada. Artinya ekstra Ibu akan mengacarakan pengawasan. Tapi tetap pengawasan itu tetap kita bekerja sama, Pak. Ya. Mungkinkah nanti pengawasan akan melibatkan pihak luar? LSM, mungkin masyarakat? Tentunya, yang namanya good governance itu ya harus melibatkan masyarakat. Ya, selain dari aparat-aparat yang sudah tertentu berkompeten dalam hal itu. Ya, pasti seperti itu. Sangat diharapkan dalam hal ini keterlibatan lembaga swadaya masyarakat, baik itu media sendiri seperti Agung Pos, itu sepertinya diharapkan kritik dan sarannya dalam hal perbaikan ya. Terima kasih, luar biasa Bu Susi. Memang ini masalah pemerintahan dasarnya sedikit rumit, harus kerja keras tapi harus sukses. Insya Allah. Sekarang saya ingin ke kasih penanggulangan kemiskinan yaitu Ibu Hastuti Kurniasari, SSI MSI. Penanggulangan seperti apa? Karena kemiskinan masih banyak di Kabupaten Ogan Ilir. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Hastuti Kurniasari. Jadi saya di Dinas PMD Pemberdayaan Masyarakat Desa. Saya menjabat sebagai Kasih penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan di sini kami membuat sebuah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi baik di bidang BLT, khusus untuk BLT karena di dana desa itu ada bantuan langsung tunai yang dari Bapak Jokowi. Dan BLT ini karena baru ada di tahun 2020 mengenai karena saat itu Ibu sudah berada di sini? Sudah ada. Dan ini memang harus disampaikan ke masyarakat desa yang benar-benar membutuhkan BLT. Namun BLT ini tidak serta-merta itu untuk seluruh masyarakat desa karena ada persyaratan yang harus dipenuhi. Seperti tidak mendapatkan bantuan-bantuan lain di luar BLT, misalnya seperti bansos. Itu kalau sudah dapat bansos, PKH, UMKM, dan bantuan lain dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah itu sudah tidak boleh lagi. Jadi benar-benar murni dari BLT. Kemudian
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam hal stunting agar nantinya ke depan Kabupaten Ogan Ilir bebas dari stunting. Jadi anak-anak kita di Kabupaten Ogan Ilir bisa tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ya. Itu sudah dilakukan mulai sekarang. Iya, sekarang. Dan sekarang kita sudah melakukan pendataan. Dari tahun ke tahun kita selalu melakukan pendataan khusus untuk stunting. Kemudian kita juga ada indeks desa membangun. Pendataan yang dilihat dari situ. Karena data-data tersebut nantinya akan berguna untuk pemulihan ekonomi di kabupaten. Ibu Hastuti, kita juga dengar bukan rahasia, di balik rahasia lagi sekarang mungkin sudah rahasia umum. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan BLT, sehingga seolah-olah ada semacam kecemburuan sosial dari masyarakat. Bagaimana Ibu ke depan ini untuk mengatasi hal ini? Kami akan melakukan pendataan di desa, apakah benar-benar masyarakat yang tidak mendapatkan BLT itu benar-benar tidak mendapatkan bantuan yang lain. Iya. Karena memang itu sudah menjadi persyaratan dan itu sesuai dengan PMK nomor 222 tahun 2020. Artinya Ibu akan mengeluarkan pendataan ke depan. Iya. Pendataan ini kami akan mengambil bekerja sama dengan kecamatan, kemudian dengan kepala desa untuk melihat apakah data dari bansos, dari UMKM itu memang sudah benar-benar fix. Karena selama ini memang kendalanya di 2 tahun terakhir ini, kemarin waktu dana BLT sudah masuk, ternyata masih ada dana bansos yang keluar, sehingga tumpang tindih. Iya, tumpang tindih, dan desa harus memilih atau masyarakat yang mendapatkan dana tersebut harus mengembalikan salah satunya, Pak. Iya. Sebenarnya pihak luar dilibatkan juga untuk pengawasan, untuk pendataan. Iya, pihak luar juga sebagai pembanding mungkin dari pendataan yang resmi dari pemerintah untuk pihak luar. Apakah akan dilakukan itu? Rencananya kita akan seperti itu, Pak. Karena nanti biar ada sinkronisasi data itu benar-benar fix. Luar biasa. Artinya pemirsa tidak usah khawatir, yang tinggal di desa semuanya akan didata, akan diverifikasi mungkin ya. Akan diverifikasi ke depan sehingga ke depan tidak ada yang merasa tidak mendapatkan bagian jatah dari pemerintah ini. Oke, kita semua pemirsa sudah mendengar penjelasan dari kabit-kabit yang ada di sini, sehingga Pak Lutfi tidak perlu menjelaskan lebih banyak, tapi mungkin di akhir waktu Pak Lutfi sebagai Kepala Dinas PMD perlu menyampaikan saran, pendapat dan himbauan kepada masyarakat desa maupun kepada kabit-kabit yang bersangkutan. Silakan Pak Lutfi. Terima kasih Pak Haji Syarifudin selaku pimpinan Pos. Saya setelah mendapat amanah dari pemerintah dalam hal ini sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir, begitu saya masuk, saya mengadakan rapat staf untuk memberikan dan mengingatkan teman-teman di kantor ini tentang ungkapan syukur atas apa saya itu. Kami di sini sudah sepakat akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi kami, tugas pokok, dan tetap kami tidak lepas dengan berkoordinasi. Saya mengedepankan awalnya untuk rasa kebersamaan dan kekeluargaan dulu depan ini, rumah tangga kita di Dinas PMD ini. Ketika rumah tangga kita sudah mantap, sudah solid, sudah damai, sudah tentram aman, baru bisa kami melangkah keluar, karena kami mempunyai tugas adalah melaksanakan pembinaan di desa-desa dan kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir ini. Ketika itu ada permasalahan, kami juga mengedepankan rasa kekeluargaan demi kebaikan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan tentang Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir. Jadi harapan kepada masyarakat, kepada pemerintah desa, bagaimana? Ya, harapan kita semua, terutama Dinas PMD ini kepada pemerintah desa, dalam hal ini para kepala desa, agar benar-benar melaksanakan tugas selaku pemegang amanah dari masyarakat, mengadakan pembinaan ke masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama sekarang ini yang sedang sering dikenal masalah dana desa, itu benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing dengan mengedepankan azas musyawarah sesuai aturan yang berlaku pada dana desa itu sendiri. Dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, ketika ada hal-hal yang kurang tepat, kurang pas, ya kami harapkan untuk berkoordinasi, menyampaikan informasi itu dengan baik dan benar kepada Dinas PMD, sehingga informasi itu tidak simpang siur. Yang penting segala informasi, saran dan kritik itu selagi tujuan itu
untuk kebaikan dan untuk kita semua, untuk Kabupaten Ogan Ilir. Kami selaku Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir membantu pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan tugas dan pokok. Artinya Kepala Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir Pak Lutfi membuka lebar-lebar akan informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Yang penting benar. Harus demikian. akurat. Harus demikian. Ya. Kita selaku pimpinan dan selaku masyarakat, kita siap. Kita harus siap menerima saran dan kritik dari pihak manapun. Karena dengan saran dan kritik serta informasi itulah kita bisa lebih banyak tahu dan lebih tepat insya Allah dalam mengambil kebijakan dalam melaksanakan tugas di lapangan. Termasuk kepada rekan-rekan jurnalis yang akan mempublikasikan kegiatan yang terakhir. Ya, kalau masalah media cetak, media elektronik, media kontrol dan sebagainya itu dari awal saya sudah punya program. Justru publikasi itu akan saya kedepankan karena dengan publikasi itu sebagai seperti yang saya tahu dari dulu Pak Haji, bahwa media itu adalah jembatan emas atau penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat bisa tahu apa yang dikerjakan pemerintah dari media dan juga keluhan-keluhan masyarakat juga bisa tahu itu dari media. Juga kami mohon dukungan kepada media Kabupaten Ogan Ilir melalui Pak Haji Syarifudin. Kami tahu beliau ini cukup senior dalam hal publikasi, dalam PWI. Ya, saran dan kritiknya, masukannya, publikasinya, yang penting kita punya tekad sama-sama, informasi kita sampaikan yang baik kepada masyarakat dalam rangka membangun Ogan Ilir bangkit. Ya, yang penting membangun yang paling susah ini menurut saya Pak Haji, dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan harus terlaksana, membangun pola pikir. Membangun pola pikir, membangun wawasan masyarakat. Kita ke depan harus maju, demikian. Ya, luar biasa membangun pola pikir. Rekan-rekan wartawan harap mengetahui itu. Artinya Pak Lutfi juga akan menilai, siapapun berhadapan dengan beliau akan menilai pola pikir mereka. Apakah pola pikir ini sudah maju, menengah, atau kurang, sehingga komunikasi tidak tersendat. Saudara pemirsa, demikian wawancara eksklusif kami dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir Pak Lutfi beserta kabit-kabit yang hadir di sini. Lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.